Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa bertemu lagi ya dalam tatap muka terbatas ya, karena ini kondisinya masih pandemi, jadi kalian hanya setengahnya saja ya yang berangkat, tidak semuanya ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan siapa yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Ya, silakan dipimpin. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Ya, semoga dengan pembacaan doa ya, nanti pembelajaran kita pada hari ini ya berlangsung dengan lancar ya sampai dengan selesai ya. Sebelumnya Ibu akan ngecek dulu ya kehadiran kalian. Silakan yang disebut namanya angkat tangan ya. Dita, Hadir. ya. Jenny, Hadir. Farida, Hadir. Lydia, Hadir. Luciana, Hadir. ya. Prita, Hadir. Rivaldi, Robia, Hadir. Tika, Hadir. ya. Bulan, Hadir. Yayang, Hadir. ya. Jadi semua ya. Ya. Nanti sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin tanya dulu, kalian sudah disiapkan semua belum yang harus kalian bawa pada hari ini? Sudah ya. Silakan disiapkan buku ya, kemudian penggaris, buku berpeta, ya, buku paket, kemudian HP. Pada bawa semua nggak HP-nya? Bawa ya. Sudah diinstal ininya, aplikasi GGBra-nya? Sudah ya. Jadi nanti silakan kalian bisa menggunakan ya sumber belajar, buku paket, nanti ada HP, boleh ya digunakan untuk menunjang nanti pencarian informasi yang bisa membantu kalian dalam memahami materi pada hari ini ya. Nah, pada hari ini ya kita akan mempelajari tentang ini ya, penyelesaian SPLDV dengan metode grafik ya. Jadi dalam metode grafik ini ya ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya, yaitu yang pertama menggambar grafik persamaan linier dua variabel ini ya. Ini adalah aspeknya itu pengetahuan. Kemudian yang kedua menentukan selesaian sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV dengan menggambar grafik. Kemudian berikutnya untuk aspek keterampilan itu kalian diminta nanti menyusun model matematika yang terkait dengan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV. Kemudian yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV dengan metode selalu ya. Kemudian selain penilaian diri juga Ibu nanti ketika kalian pembelajaran ini sedang berlangsung, Ibu nilai juga sikap kalian ya seperti apa. Nanti itu akan digabung nilai penilaian diri dengan nilai pengamatan Ibu selama pembelajaran, itu akan digabung menjadi nilai sikap ya. Kemudian untuk pengetahuan itu nanti penilaiannya dilihat dari pengerjaan latihan soal ya. Jadi nanti ada latihan soal ya di akhir pembelajaran yang akan kalian kerjakan, itu nanti dinilai ya untuk mendapatkan nilai pengetahuan. Kemudian untuk keterampilan itu yang dinilai dari aspek kalian selama diskusi, nanti dinilai sama Ibu apakah aktif atau tidak ya, apakah kerjasama atau tidak dengan temannya. Kemudian untuk penilaian presentasi juga ada juga, dan dalam pengerjaan soal juga nanti dinilai keterampilan kalian ya dalam menjawab soal ya. Itu untuk teknik penilaian pada hari ini. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini tentang penilaian? Tidak ada ya. Jadi nanti kalian silakan aktif ya dalam pembelajaran
kemudian antusias, nanti itu akan ibu nilai selama seperti biasa ya. Nanti ibu bagikan LKPD ya. Kalian silahkan boleh berdiskusi nanti setelah dibagikan LKPD, berdiskusi dengan teman ya, karena ini kondisi pandemi, jadi nanti tidak boleh terlalu banyak ya diskusi kelompoknya. Jadi cukup nanti yang di depan dengan yang di belakang seperti itu saja ya. Jadi diskusinya 2 orang aja ya, karena tidak boleh terlalu banyak berkerumun gitu ya. Nah, nanti pada saat diskusi kalian boleh misalkan mencari informasinya itu dari buku paket. Silakan nanti kalian buka buku paketnya boleh. Kemudian boleh nggak Bu pakai HP mencari sumber yang lain dari HP, boleh ya, silakan. Contohnya dari mana? Dari Rumah Belajar itu ada aplikasi ya yang bisa kalian gunakan, atau web ya untuk keperluan pembelajaran, itu namanya Rumah Belajar. Jadi silakan kalian bisa akses HP-nya untuk mencari informasi yang menunjang pengerjaan LKPD ya. Kemudian setelah mengerjakan LKPD diskusi, nanti seperti biasa presentasi ya, perwakilan. Nanti setelah presentasi kita bahas bersama-sama. Kemudian nanti ada penguatan materi, dan setelah dibahas penguatan materi, nanti ada penggunaan aplikasi GeoGebra. Jadi nanti Ibu minta kalian dibuka aplikasinya, nanti kita bahas bersama cara penggunanya seperti apa ya. Kemudian setelah itu kita ambil kesimpulan ya bersama-sama. Baru nanti ada latihan soal, refleksi kegiatan, dan selesai ya, ditutup nanti pembelajarannya dengan doa. Sampai sini langkah-langkah pembelajaran bisa dipahami tidak? Bisa ya. Jadi silakan diikuti, bermanfaat ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu bermanfaat ya. Kemudian untuk melatih kalian juga ya, untuk kerjasama kan ada diskusi ya, ada presentasi juga untuk melatih kalian kemampuan komunikasinya nanti seperti apa ya. Tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Nah ini coba, apakah kalian masih ingat bagaimana cara menggambar grafik persamaan linear 2 variabel atau VLDV? Masih ingat tidak? Iya. Gambar grafik persamaan linear 2 variabel berupa apa? Garis lurus ya. Nah, dalam menggambar grafik diperlukan minimal berapa titik? 2 titik. 2 ya, 2 titik. Yang 2 titiknya itu dapat dibuat memotong apa? Sumbu X dan sumbu Y. X ya, betul. Sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, kalau dibuat memotong sumbu X, yang dibuat 0 apanya? Sumbu Y. Apanya? Y-nya ya. Y-nya dibuat sama dengan 0. Kalau memotong sumbu Y, berarti yang dibuat 0 adalah X-nya ya. Nah, itu adalah menggambar grafik persamaan linear 2 variabel. Berarti masih ingat semua ya. Nah, sekarang coba, ini ada pertanyaan. Oh ya, tadi ini ya, benar. Yang tadi. Nah, ini pertanyaannya. Jika kalian menemukan soal SPLDV, bagaimana cara menyelesaikannya? Dia paham soal SPLDV itu? Apa dulu? Yang pertama? Diketahui. Tentukan dulu apa yang diketahui. Kemudian setelah apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Kemudian menjawab ya. Nah, nanti menjawab soalnya itu ya tergantung apa yang ada dalam soal ya, dimintanya seperti apa ya. Kemudian lanjut ke
Ada berapa? Tahu tidak? Tidak ada? Tidak ada yang tahu ya. Ya tidak apa-apa ya, nanti selama proses pembelajaran nanti juga kalian akan tahu ada berapa metode penyelesaian SPLDP. Lanjut. Berikutnya. Ada yang tahu apa itu penyelesaian SPLDP, metode grafik? Tahu tidak? Penyelesaiannya seperti apa dengan metode grafik? Cung yang tahu, nggak apa-apa. Kan kita lagi belajar ya, kita harus jangan takut salah, harus berani ya. Siapa yang tahu? Barangkali yang sudah tahu apa itu penyelesaian SPLDP dengan metode grafik? Tidak ada? Tidak ada yang tahu ya, tidak apa-apa ya. Lanjut ke, nah mungkin ini juga belum tahu ya langkah-langkah penyelesaian SPLDP metode grafik. Ya tidak apa-apa, ini ibu hanya mengecek saja ya, barangkali kalian sebagian dari kalian itu ada yang sudah baca-baca dulu sebelumnya, sudah mengetahui bagaimana atau apa itu penyelesaian SPLDP dengan metode grafik ya. Biasa dikasih nama ya, kelas, silakan isi, kemudian dibaca ya. Nah, kemudian nanti ada masalah yang harus kalian pecahkan ya. Masalahnya silakan diikuti ya langkah-langkah yang ada dalam LKPD ini. Kemudian nanti setelah selesai kalian berdiskusi ya, seperti yang ibu bilang tadi, boleh kalian mencari referensi dari buku paket atau dari sumber belajar online ya, dari HP ya. Kemudian kalau sudah selesai diskusi, nanti kita bahas bersama, kalian presentasi. Kemudian ada penguatan materi dari ibu ya. Gimana? Ada yang ditanyakan tentang LKPD? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu bagikan ya. Jadi silakan kalian berdiskusi dengan teman di belakang aja. Jadi berhadapan, saling berhadapan untuk mendiskusikan penyelesaian dari LKPD. Ya dari soal kan diketahui kemudian ditanyakannya apa gitu. Agak maju. Terus berarti di sini ada komponen X sama dengan 150, Y sama dengan 210. Kalau sudah selesai ya kita bahas bersama-sama ya. Bentar. Kita bahas LKPD-nya ya. Yang pertama, di situ kalian diminta untuk apa? Mengumpulkan informasi. Siapa yang akan menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan dari masalah pada LKPD? 1 kilogram daging sapi dan 2 kilogram daging ayam sama dengan 150.000. Sedangkan harga 2 kilo daging sapi dan 1 kilo daging sapi Daging apa? Daging ayam ya sama dengan 200
oleh Luciana? Tidak ya? Semuanya sama? Nah, ya betul ya. Jadi yang ditanyakan dan yang diketahui tadi disebutkan oleh Luciana itu adalah sudah betul ya. Nah, sekarang kita lanjut ke mengolah data. Jadi dari informasi yang sudah kalian kumpulkan itu kita akan lanjut ke pengolahan datanya ya. Yang pertama, langkah pertama membuat model matematika. Siapa yang akan mempresentasikan? Ya, silakan Jenny. Tuliskan dulu ya. Nah, yang lain kalau ada yang ditanyakan, yang kurang jelas nanti bisa bertanya ya ke temennya yang presentasi ya, nggak apa-apa. Nanti tanyakan saja. Presentasikan ya hasil pengerjaan LKPD-nya ya. Silakan perhatikan dulu ya. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan langkah 1 membuat model matematika. Misalkan X sama dengan 1 kilo daging sapi, Y sama dengan 1 kilo daging ayam. Maka diperoleh bentuk SPLDT X tambah 2Y sama dengan 150.000, 2X tambah Y sama dengan 210.000. Ada yang ditanyakan? Tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan ya untuk Jenny ya. Ya, itu tadi langkah 1 ya, membuat model matematika. Nah, sekarang siapa yang mau mempresentasikan langkah yang kedua? Ya, silakan Lydia. Tuliskan dulu jawabannya, kemudian nanti presentasikan. Langkah 2 yaitu membuat titik potong grafik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dari persamaan 1, X sama dengan 0, maka 0 ditambah 2Y sama dengan 150.000. 2Y sama dengan 150.000, Y sama dengan 150.000 dibagi 2 sama dengan 75.000. Selanjutnya, Y sama dengan 0, maka X tambah 0 sama dengan 150.000, X sama dengan 150.000. Dari persamaan 2, X sama dengan 0, maka 0 tambah Y sama dengan 210. Y sama dengan 210. Y sama dengan 0, maka 2X ditambah 0 sama dengan 210 dibagi 2, hasilnya 150.000. Diperoleh titik potong 0,75.000 dan 150.000, 0 dan 0,210 dan 150.000, 0. Ada yang ditanyakan? Tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan ya buat Lydia ya. Sudah mempresentasikan langkah 2. Nah, sekarang lanjut ke langkah berikutnya. Siapa yang mau presentasikan? Ya, silakan. Gambar grafik ternyata diperoleh titik potong yaitu 90.000 dan 30.000. Ya, kemudian simbolannya Jadi titik potong coba grafik kedua ya. grafik tersebut adalah 90.000 dan 30.000. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan simpulan tentang penyelesaian SPLDP dengan metode grafik. Metode grafik dapat menyelesaikan SLPDP dengan cara menggambar grafik kedua persamaan dan menentukan titik potong dari kedua grafik tersebut. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk saya.
tentang tadi spidolnya sedikit. Jadi tadi ada sedikit ya kesalahan saja dalam penyebutan. Untuk langkah 1 betul ya, semuanya sama semua ya. Diperoleh bentuk SPLDV-nya itu X tambah 2Y sama dengan 150.000. Ini persamaan 1 dan yang persamaan 2-nya 2X tambah Y sama dengan 210.000 ya. Nah, langkah 2. Betul ya, jika X-nya 0, Y-nya 75.000. Jika Y-nya 0, maka X-nya 150.000. Itu untuk persamaan 1 ya. Untuk persamaan 2, X-nya 0, maka Y-nya 210.000 dan Y-nya 0, itu hasilnya. Nah, ini jangan langsung dibagi 2 ya. Jadi nanti 2X sama dengan 210 atau X-nya baru nanti di sini ditulis kembali 210.000 dibagi dengan 2. Nah, baru hasilnya itu 105. Tadi Lydia bukan 105 tapi 150 ya. Sedikit ya. Tapi kalau salahnya meskipun kelihatannya sedikit ya beda ya. Beda berapa puluh ribu? 105 dan 150.000. Beda 45.000 ya. Kalau kalian dagang rugi ya. Rugi ya. Jadi silakan hati-hati ya dalam menyebutkan bilangan ya. Karena beda. Meskipun komponen bilangannya sama, 105 kan 105, 150 150 ya, sama-sama mencakup 3 bilangan itu. Tapi kalau penyebutannya salah juga ya. Jadi bukan 150.000 tadi salah menyebutkan saja, tapi aslinya betul ya 105.000. Jadi titik potongnya 0,75.000, kemudian 150.000, 0,210.000 dan 105.000, kemudian oleh Wulan tadi betul ya. Jadi dibuat grafiknya itu karena tidak mungkin ya dalam ratusan ribu, jadi dibuat 30.000. Jadi kesimpulannya harga 1 kilo daging sapinya berapa? 90.000 ya betul. Harga 1 kilo daging ayam 30.000 ya. Itu adalah pembahasan untuk KPD ya. Nah, untuk lebih menguatkan ya materi pada pertemuan kita pada hari ini ya, Ibu akan sedikit di sini ya menambah. Ya, Ibu akan sedikit ya menambahkan agar kalian lebih kuat lagi pemahamannya dalam materi pembelajaran kita pada hari ini ya. Ini penyelesaian SPLDV dengan metode grafik ya. Tadi sudah disampaikan bahwa SPLDV itu bisa diselesaikan dengan metode apa? Metode grafik ya, dengan cara menggambar grafik. Nah, penyelesaiannya itu adalah titik potong antara kedua grafik tersebut ya. Jadi nanti kalian buat kedua grafik yang nanti titik potongnya itu merupakan penyelesaian dari SPLDV ya. Nah, kalau garisnya, dua garisnya itu saling sejajar. Jadi kalau teruskan, diperpanjang itu tidak akan berpotongan. Kira-kira penyelesaiannya ada atau tidak? Ayo. Ada atau tidak penyelesaiannya? Kalau kedua garisnya itu sejajar. Ada. Ada? Tidak. Tidak? Tidak. Ayo, ada atau tidak? Tidak. Tidak ya. Jadi kalau kedudukannya grafiknya itu saling sejajar maka tidak memiliki penyelesaian. Atau nanti himpunan penyelesaiannya itu merupakan himpunan kosong ya. Kemudian kalau dua garisnya berhimpit, jadi dua garis tapi seperti ada satu garis, penyelesaiannya seperti apa? Banyak atau tidak jadinya? Banyak. Banyak ya. Jadi kalau kedudukannya itu dua garis atau dua grafiknya saling berhimpit maka memiliki banyak penyelesaian. Kalau berpotongan maka memiliki berapa penyelesaiannya? Satu ya, yaitu titik potongnya ya. Itu seperti tadi ya, kalian buat titik potongnya, ternyata diperoleh titik potongnya itu 5,0 dan 0,5. Betapa itu untuk persamaan 1
Titik potongnya 1,0 dan 0,-1. Kalau sudah diperoleh titik potong, nah tinggal digambar dalam grafik. Ternyata ini grafiknya ya berpotongan kedua garis ya di berapa ini? Berapa? 3,2. Jadi penyelesaiannya ya itu tadi penyelesaiannya itu adalah 3,2. Metode grafik ini ya kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi Ibu minta sekarang silakan kalian buka HP kalian ya. Kemudian buka aplikasinya GeoGebra. Silakan dibuka. Ya, Ibu juga di sini akan membukanya ya. Ini ya. Sudah dibuka? Nah, kalau sudah ya untuk mencari penyelesaian SPLDV dengan metode grafik, ini ada aplikasi GeoGebra ya, yang nantinya kalian bisa langsung tahu penyelesaiannya itu berapa koma berapa ya. Caranya seperti apa? Nah, kalau di HP kalian, silakan kalian dimasukkan satu ya, kalau tidak salah. Kalian masukkan persamaan yang pertama, yang tadi itu, yang X ditambah 2Y dari LKPD berarti X ditambah 2Y sama dengan berapa? 15 ya. Silakan diketik X ditambah, ini Ibu juga ya, X ditambah berapa? 2Y sama dengan 15 berarti di situ. Ini karena kita dalam skala puluhan ya, bukan ratusan ribu. Sudah diperoleh? Muncul ya gambar garis ya? Ya. Nah, sekarang dimasukkan yang kedua. Kalian masukkan persamaan yang kedua tadi apa? 2X ya ditambah Y sama dengan berapa? 21. Nah, muncul di situ. Sudah keluar garis yang kedua? Sudah. Nah, kalau sudah, untuk mengecek apakah betul penyelesaiannya tadi berapa? 90.000, 30.000 atau 9 kalau di grafik 9,3. Kalian klik tengahnya. Dari gambar grafiknya muncul tidak? Ada perpotongannya tidak? Ada. Ada. Betul 9,3? Betul. Betul ya. Jadi ternyata dengan aplikasi GeoGebra itu kita bisa lebih mudah ya dalam menggambar grafik penyelesaian dari SPLDV ya. Bisa menggunakan GeoGebra yang mudah ya. Mudah ya. Nah, ya kita sama-sama menyimpulkan apa itu metode grafik tadi? Metode apa? Apa? Yang dapat menyelesaikan SPLDV dengan cara apa? Menggambar grafik. Nah, penyelesaiannya itu merupakan apa? Apa? Apa dari grafiknya? Apa? Titik yang keras. Titik potong dari kedua grafik. Ya, itu adalah penyelesaiannya. Nah, untuk penyelesaiannya, kalian untuk mengecek itu benar atau tidak seperti apa? Kan tadi ada 3,2, kemudian 9,3. Itu untuk mengeceknya ya. Ini Ibu tambahkan kesimpulannya. Nah, ini langkah-langkah penyelesaian SPLDV. Yang pertama, menggambar titik pada bidang kartesius. Kemudian mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian tentukan apakah kedua garis tersebut berpotongan atau tidak. Nah, kalau berpotongan, untuk memeriksa
lakukan, kalian substitusikan atau ganti nilai X-nya dengan titik potong tersebut. Ya, contoh tadi apa? Ini yang tadi X ditambah Y ya, sama dengan 5. Tadi penyelesaiannya itu HP-nya 3,2. Nah, kalian masukkan X-nya 3, Y-nya 2. Betul tidak sama dengan 5? Betul. Ini persamaan 1. Persamaan 2X dikurangi Y sama dengan 1. Ganti X-nya dengan 3, Y-nya dengan 2. Betul tidak sama dengan 1? Betul ya. Jadi, betul kalau HP 3,2 itu merupakan penyelesaian dari SPLDGV ya. Sampai sini tentang kesimpulan kita pada hari ini ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, semuanya jelas ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya, silakan LKPD-nya dikumpulkan ya. Dari belakang saja. Oh. Nanti Ibu akan lihat ya pengerjaan kalian apakah tidak lama waktunya, hanya 10 menit saja ya. Kalau sudah nanti dikumpulkan lagi, nanti akan Ibu nilai sebagai nilai pengetahuan ya. Ibu bagikan ya. Silakan siapkan. Beri nama kelas. Silakan. Dan yang di atas kita Ayu harusnya. Jangan Dewi. Ya, sok dibaca nanti dari soal itu silakan menggunakan metode grafis ya. Ditulis poin-poin pentingnya ya, agar nanti bisa kalian belajar lagi di rumah ya. Nah, untuk kegiatan berikutnya itu refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Menurut kalian mudah atau tidak materi pada pembelajaran hari ini? Mudah. Nah, mudah, kemudian apakah menyenangkan pembelajarannya? Ya, karena apa? Dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Ya, bisa juga dapat manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tadi penggunaan GeoGebra gimana? Memudahkan tidak? Memudahkan ya. Jadi ternyata matematika itu juga ya bisa memanfaatkan teknologi yang ada ya agar kalian lebih memahami materi yang diajarkan ya pada pertemuan kita pada hari ini ya. Nah, itu untuk kegiatan refleksi ya. Nah, untuk pertemuan kita pada pertemuan selanjutnya itu nanti akan membahas metode yang lain ya untuk menyelesaikan SPLDV, yaitu metode eliminasi ya. Jadi nanti silakan kalian baca terlebih dahulu ya di rumah ya tentang metode eliminasi. Nanti minggu depan akan kita bahas tentang itu. Ada yang ditanyakan sebelum nanti ditutup pembelajarannya? Tidak ada ya. Nanti silakan ditutup dulu dengan doa. Siapa yang mau kita? Silakan. Ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Segera di dalam hati mulai. Selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Ibu ucapkan terima kasih ya kalian sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai dengan akhir ya dengan sangat aktif ya dan antusias ya. Ibu
Ibu akhiri, wassalamualaikum.